Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kerinduan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan saja. Lalu kita mau menikmati hadirat-Nya. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. haleluya, sampai tiba waktumu. Sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau, Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi Katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua Semua untuk
kemuliaan-Mu. untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untukmu. Sampai tiba waktu-Mu, Sampai tiba waktu-Mu bagiku. katakan ku mau. Ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan. Menjadi pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Sungguh kami memerlukan firman-Mu ya Allah. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti semakin dalam kebenaran firman yang kami dengar saat ini. Lalu di sepanjang umur hidup kami mau tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Firman-Mu lah yang mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Urapilah hamba-Mu ya Allah, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Biarlah hamba berbicara menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa satu-satunya hal terbaik yang harus kita kerjakan dalam hidup ini adalah hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini yang terbaik bagi kehidupan kita. Sekali lagi, ini yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudaraku, tidak ada perkara besar yang lebih berarti dari hal yang satu ini, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, seharusnya kita bisa menangkap satu isyarat, bahwa ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini sebagai manusia, tidak ada satupun kesenangan hidup dunia yang lainnya yang ia miliki selain ia mau hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, selain ia mau hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudaraku, pernyataan Tuhan Yesus ini pun menunjukkan kepada kita bahwa betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi Bapa di sorga. Betapa ia begitu menghormati Bapa di sorga. Betapa ia begitu mengagungkan Bapa di sorga. Betapa Tuhan Yesus tunduk sepenuhnya dalam ketaatan kepada Bapa di sorga. Sehingga tidak ada kesenangan yang lain di dunia ini yang menyukakan hatinya, selain hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Bapa di sorga. Di dalam penderitaan Tuhan Yesus harus berjuang untuk
menyelesaikan pekerjaan yang Bapa di sorga tugaskan kepada dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus mampu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah bentuk standar hidup, ya, sebuah bentuk standar hidup sebagai orang percaya yang harus kita miliki, yang harus kita ikuti, yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya, kita harus menyadari bahwa di dalam hidup kita saat ini tidak ada perkara lain yang lebih besar. Tidak ada perkara lain yang lebih penting. Tidak ada perkara lain yang lebih utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Selain kita hanya mau hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Yaitu hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Sama seperti Tuhan Yesus yang hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah yang terbaik. Inilah hidup yang bernilai tinggi dan bernilai kekal. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus melihat bahwa betapa berharganya kesempatan hidup yang Allah Bapa di sorga berikan bagi kita saat ini. Kesempatan hidup ini seharusnya kita pakai untuk menyukakan, untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan menganggap bahwa inilah satu-satunya kesenangan hidup yang harus kita miliki. Kesenangan hidup seperti inilah yang juga dimiliki oleh Rasul Paulus, sehingga ia bisa berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini memberi sebuah gambaran bagi kita bahwa ketika Paulus memberi hidupnya bagi Kristus, tidak ada hal lain yang terpenting dalam hidupnya selain melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu satu-satunya kesenangan hidupnya. Walaupun untuk melakukan semua yang merupakan kehendak Allah, semua yang merupakan perintah Allah, Paulus harus menanggung banyak penderitaan. Ia disesah, ia dilempari batu, ia dipenjara, ia dikejar-kejar hendak dibunuh. Ia harus karam kapal berhari-hari, menahan lapar, dipatok ular, dan banyak hal lain yang membuat Paulus begitu menderita dalam perjalanan pelayanannya. Tetapi semuanya itu ia lakukan dengan hati yang begitu mengasihi Allah. Dari cara hidupnya, dari pelayanannya, kita bisa melihat bahwa penderitaan tidak bisa menghalanginya untuk tetap hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, yaitu melayani Tuhan untuk menyampaikan Injil Kristus sampai ke seluruh dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan hidup kita? Kalau mau jujur, kehidupan kita terbalik dengan kehidupan Tuhan Yesus, terbalik dengan kehidupan Rasul Paulus. Kalau Tuhan Yesus rela menderita demi melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan menyelesaikan pekerjaannya, kalau Rasul Paulus rela menderita demi menyampaikan Injil Kristus kepada banyak orang, maka bagi kita mengikut Yesus, percaya kepada Yesus dengan harapan supaya kita diberkati dan bisa menikmati kesenangan hidup dunia saat ini. Inilah cara hidup banyak orang percaya saat ini, saudaraku. Ketika tidak diberkati, mereka mulai mundur dan berbalik meninggalkan Tuhan. Saya harus katakan dengan tegas, ingat baik, Tuhan tidak rugi kalau saudara meninggalkan Tuhan. Saudara, kenapa demikian? Kenapa ada begitu banyak orang percaya yang tidak rela untuk menderita? Kalau menderita berbalik meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Saudara, hal ini terjadi karena mereka lebih suka hidup menikmati apa yang dunia tawarkan saat ini. Sehingga apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang Tuhan Yesus tawarkan, cara hidup yang benar di hadapan Bapa, supaya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itu sama sekali tidak menarik bagi banyak orang saat ini. Sama sekali tidak menarik. Yang menarik bagi mereka adalah
ketika mengikut Yesus harus diberkati. Nah saudara, kenapa ini terjadi? Yang pertama karena kita sudah terlanjur menerima didikan dunia yang salah. Yang kedua, karena selama ini kita sudah terlanjur menerima pengajaran yang salah. Yang diajarkan adalah kalau mengikut Yesus pasti diberkati. Dan ini adalah penyesatan terselubung yang tidak pernah disadari oleh banyak orang percaya. Bagaimana mungkin kita bisa menerima pengajaran seperti itu kalau Tuhan Yesus sendiri berkata, untuk mengikut Dia, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah saudara, satu hal yang harus kita sadari saat ini sebelum terlambat, kalau kita tidak mau berubah dari cara hidup kita yang salah selama ini, kalau kita tidak mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, di mana sekalipun dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu kita harus menderita, maka saya mau katakan, ingat baik, di balik kematian nanti kita tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan itu saudaraku. Jadi ingat, tidak ada jaminan lain yang dapat membuat kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga selain kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sama dengan kita hidup mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan ini menjadi bukti bahwa kita begitu mengasihi Bapa di sorga lebih dari apapun. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami di mana kami harus memperhatikan cara hidup kami, supaya apa yang kami lakukan selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau melakukan semuanya itu sama seperti Kristus telah hidup. Kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari hidup kami. Kami mau memilih untuk meninggalkan cara hidup kami yang salah selama ini. Kami mau memilih untuk meninggalkan cara hidup dunia yang seringkali membuat kami serupa dengan dunia. Ya Bapa, belas kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Peganglah tangan kami supaya di sepanjang sisa umur hidup kami mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih Bapa, kami disadarkan oleh firman-Mu, bahkan kami diberkati dengan firman-Mu. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.